Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu harapkan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan membahas atau memberikan kisi-kisi yang akan kisi-kisi untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian. Nah, anak-anak, tinggal menghitung hari kita akan mengikuti ujian semester genap atau ujian kenaikan kelas. Maka dari itu anak-anak perlu menyiapkan diri, benar-benar menyiapkan diri agar bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan melakukan pendalaman materi di semester 2, yaitu dengan cakupan materinya yaitu Bahasa Indonesia dan PKN. Nah, ini cakupan materi ini sudah Ibu rangkum dari tema 5 sampai tema 8. Nah, anak-anak, mari simak baik-baik apa yang dijelaskan oleh Ibu agar anak-anak bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Nah, anak-anak, untuk bahasa Indonesia itu hanya satu tema, tetapi dalam satu tema untuk bahasa Indonesia hanya satu KD, tetapi dalam KD itu ada beberapa cakupan materinya. Nah, di sini materi yang akan diujikan saat ujian nanti yaitu kalimat pujian, ungkapan terima kasih, permintaan tolong, kalimat pemberitahuan, kalimat perintah, dan yang terakhir kalimat ajakan. Ya, jadi ada 6 poin yang akan diujikan nanti pada soal bahasa Indonesia. Mari kita belajar satu persatu mulai dari kalimat ungkapan pujian. Nah, ungkapan pujian itu pasti anak-anak masih ingat. Ungkapan pujian yaitu berarti kita memberikan pujian kepada seseorang untuk dengan tujuan yaitu memberikan semangat, percaya diri kepada orang tersebut, atau kita mengagumi orang itu sehingga kita memberikan pujian. Nah, coba anak-anak perhatikan contoh percakapan di bawah ini antara Mei dan Maria. Nah, jadi di sini Mei memberikan pujian kepada si Maria. Nah, ini ungkapan pujian yang diberikan Mei yaitu, "Wah, kelompokmu sangat kompak, Maria." Nah, terus si Maria ini membalasnya atau memberikan tanggapan, "Kelompokmu juga menyanyi sesuai tempo, Mei." Nah, jadi si Mei ini memberikan pujian kepada Maria. Dia memberikan pujian yaitu bahwa kelompoknya itu sangat kompak, dan tanggapan dari Mei itu juga baik dan sopan. Nah, alasan dalam memberikan pujian terhadap orang lain seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, yaitu karena kita yang pertama kita mengagumi orang tersebut atau kita menghargai orang tersebut. Yang kedua, alasan kita memberikan pujian atau tujuan dari kita memberikan pujian kepada orang lain agar memberinya lebih percaya diri, membuatnya senang, terus membuat orang itu lebih bersemangat. Nah, memberikan pujian itu bisa saja dalam bentuk hal kagum. Misalnya di rumah ibu kalian sedang masak dan masakannya enak sekali, dan saat kalian mencoba kalian bilang, "Wah, masakan ibu enak ya." Nah, itu berarti kalian mengagumi masakan ibu. Kalian menyukai masakan ibu sehingga kalian memberikan pujian. Jadi pujilah seseorang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi jika kalian melihat ibu kalian sedang masak, maka kalian saat masakannya enak, kalian memberikan pujian. Nah, itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jangan ibu sedang memasak kalian omongnya ke misalnya ke permainan bola, itu kan tidak nyambung toh. Kemudian jika dipuji orang lain, ucapkan terima kasih. Nah, jadi saat memberikan pujian kepada orang lain, misalnya begini, "Wah, masakan ibu enak ya." Terus ibu itu harus mengucapkan terima kasih ya, Nak. Itu adalah tanggapan dari ibu harus sopan, harus baik, dan harus mengucapkan terima kasih.
Kemudian tidak boleh menjadi sombong jika dipuji orang lain. Jadi kalau kita memberikan pujian ke orang lain dan saat kita dipuji, kita tidak boleh sombong. Nah, kita harus tetap rendah hati. Berikutnya, ya, ini salah satu contoh lagi memberikan ungkapan pujian terhadap hasil karya. Nah, itu seperti tadi Ibu kasih contoh tadi, hasil karya misalnya masakan dari Ibu. Nah, ini juga misalnya hasil karya dari teman yang suka membuat kue, membuat hiasan kue. Nah, ini contohnya. Contoh mengungkapkan pujian terhadap karya teman. Hiasan kuemu bagus sekali, pasti rasanya juga enak. Jadi dia memberikan ungkapan pujian kepada hasil karya temannya. Nah, hasil karya itu bisa saja menggambar, berupa masakan, bernyanyi, itu. Kemudian menggunakan ungkapan pujian itu, ungkapan pujian berisi kata-kata pujian itu bisa berupa bagus, hebat, pintar, dan lainnya, misalnya enak. Nah, contohnya begini. Pintar sekali kamu. Nah, berarti kita menggunakan kata pujian yaitu pintar. Pintar sekali kamu. Nah, terus tanggapan dari si teman ini adalah terima kasih, itu karena aku rajin belajar. Nah, jadi dia memberikan ungkapan pujiannya dan balasannya dia mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan. Di sini ungkapan pujian juga. Di sini ada seorang bapak yang berada di posko bantuan dan seorang anak yang ingin memberikan sumbangan bencana alam. Nah, ini dalam berupa amplop. Nah, si bapak ini bilang, "Wah, baik sekali kamu." Nah, terus si anaknya mengucapkan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih adalah contoh menanggapi ungkapan pujian. Nah, setelah ungkapan pujiannya sudah Ibu bahas, sekarang kita berpindah lagi pada mengenal ungkapan permintaan maaf. Nah, kesalahan bisa terjadi tanpa sengaja. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf. Nah, jadi kita membuat kesalahan itu kadang tanpa kita sengaja, kadang secara tiba-tiba. Misalnya kita sedang terburu-buru lari terus menabrak piring sehingga piring itu terjatuh ke lantai dan pecah. Nah, itu berarti kita tidak sengaja. Mungkin karena kita terburu-buru sehingga menyenggol piring tersebut. Nah, karena kita sudah melakukan kesalahan, maka kita sebaiknya harus minta maaf. Nah, contohnya ini. Nah, si Edo ini tidak sengaja menabrak Udin. Nah, si Edo bilangnya begini, maafkan ya, saya tidak sengaja. Nah, jadi jika kita melakukan kesalahan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, kita harus tetap minta maaf. Ya, contoh lainnya lagi, misalnya begini. Maafkan ya, saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Nah, ini ada seorang anak yang sedang bersedih, dia tidak sengaja mematahkan pensil milik si anak ini. Nah, jadi dia mengucapkan permintaan maaf. Nah, kemudian ada lagi contohnya. Maafkan ya, aku tidak sengaja menabrakmu. Nah, ya, si anak ini tidak sengaja menabrak dia ini. Nah, jadi dia meminta maaf kepada anak ini. Nah, tujuan kita meminta maaf adalah agar orang yang kita lukai, orang yang tidak kita sengaja menyenggol, menabrak itu mereka merasa berarti dia benar-benar rasa bersalah. Akhirnya tidak terjadi perkelahian. Ya, ada lagi contohnya lagi menanggapi permintaan maaf. Jika teman meminta maaf, kita juga harus memaafkannya. Jadi misalnya ini, maaf aku tidak sengaja menjatuhkan bola bekelmu. Nah, ini seperti ini. Nah, terus ya tidak apa-apa. Nah, itu berarti kita juga harus memaafkannya. Jangan kamu ini kenapa kamu menabrak saya, itu tidak baik ya.
Nah, kadang itu kan kita tidak sengaja, walaupun kita sudah melihat, tapi karena kalau kita sudah buru-buru, biasanya kita larinya tidak melihat lagi, kita hanya tabrak saja. Jadi kalau kita sudah minta maaf, maka orang tersebut juga harus memaafkannya. Ya, berikutnya, meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Nah, gunakan kalimat yang santun saat meminta maaf. Meminta maaf juga tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, ataupun orang tua, tetapi siapapun itu. Kita juga harus meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah. Nah, jadi meminta maaf itu harus dengan dari hati, harus dengan tulus, ikhlas. Nah, terus gunakan bahasa yang sopan, yang santun. Kemudian kita meminta maaf juga bukan hanya ke keluarga kita, tapi siapapun itu. Siapapun itu, jika kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Ya. Setelah permintaan maaf sudah kita bahas, mari kita masuk pada mengenal ungkapan ajakan. Nah, ajakan adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Nah, kata ajakan dapat digunakan kata ayo dan mari. Nah, dua kata ini bisa kita gunakan untuk mengajak seseorang. Misalnya ini, ayo bermain bola di lapangan. Nah, ini berarti dia mengajak ayo bermain bola, berarti dia mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dengan dia. Kemudian contoh yang kedua, ini lihat si Maya, mari kita pergi ke perpustakaan. Ya, jadi dia mengajak teman duanya ini untuk mengikuti dia untuk pergi ke perpustakaan. Nah, kalimat ajakan yang berikutnya. Kalimat ajakan itu juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, contohnya ini, Dina mengajak Mei membuang sampah di tempat sampah. Nah, jadi kalimat ajakannya bagaimana? Nah, seperti ini, ayo buang sampah di tempat sampah. Nah, jadi Dina ini dia mengajak Mei, Dina ini mengajak Mei untuk membuang sampah harus pada tempat sampah. Contoh yang kedua, Ajeng mengajak Agnes makan bekal bersama. Nah, Ajeng ini mengajak Agnes makan bekal bersama, maka kalimat ajakannya bagaimana? Makan bareng aku yuk. Nah, yuk ini berarti singkatan dari kata ayo. Oke. Nah, kalimat ajakan itu juga berupa percakapan. Misalnya begini, Dedi, ayah, apakah hari ini warga akan kerja bakti? Nah, kemudian ayah menjawab, benar Dedi, mereka akan membersihkan sampah-sampah yang ada di jalanan dan di selokan. Apakah aku boleh ikut ya? Terus ayah menjawab, tentu saja, ayo ikut bersama ayah. Kamu bisa membantu melakukan pekerjaan yang ringan. Nah, berarti kata ayo ini adalah ayo ikut bersama ayah, berarti ungkapan ajakan. Kemudian ungkapan tanggapan yaitu, baiklah ya, aku akan membantu ayah membuang sampah ke tempat sampah. Jadi ajakan seorang itu harus ada tanggapannya, entah itu tanggapannya menolak ataupun tanggapan menyetujui. Ya, mengungkapkan ajakan kepada teman. Ungkapan ajakan dilakukan dengan cara seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, harus baik, santun, kemudian tidak memaksa. Ya, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut dengan kita. Kalau dia tidak mau, ya sudah, tidak usah dipaksa. Ya, ini contoh ajakan bermain dengan teman. Ya, seperti ini ya. Ya, setelah kita mempelajari ungkapan ajakan, coba kita semua lihat lagi. Sekarang kita pindah ke materi berikut, yaitu mengenal ungkapan petunjuk. Nah, ungkapan petunjuk digunakan untuk memberi tahu cara melakukan sesuatu. Nah, berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang halus atau kalimat perintah yang sopan. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Nah, contohnya ini.
si anak ini dia ingin membersihkan meja, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Maka si anak ini bertanya, bagaimana cara mengelap meja, Bu? Bagaimana cara melap meja, Bu? Terus ibu ini menjawab, pertama basahilah lap kain dengan air. Peras lap kain tersebut. Yang ketiga, semprotkan sedikit cairan ke meja dan gosokkan lap kain ke meja. Nah, jadi ini ibu memberikan petunjuk. Kepada anaknya bagaimana cara membersihkan meja. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan petunjuk, memberikan petunjuk secara jelas ya. Yang pertama, harus basahi kain lap dengan air. Yang kedua, peras kainnya tersebut sehingga tidak terlalu basah. Yang ketiga, semprot sedikit air ke meja, baru kita lap kain lap itu ke meja. Ya. Nah, ini juga ada contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar. Nah, ini petunjuknya misalnya, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Nah, ini benar-benar dirapikan agar terlihat tetap bersih kamarnya. Nah, ini yang pertama, ini ibu urutkan satu persatu ya, Nak. Jadi ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar. Yang pertama, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Yang kedua, bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Nah, ini kemoceng atau lap basah. Ya, jadi ada beberapa contoh lagi. Setelah itu apalagi merapikan mainan-mainan. Nah, seperti ini. Menyimpan kembali mainannya pada kotak mainan, jadi mainannya tidak berhamburan. Nah, ini kalimat ungkapan petunjuk juga bisa berupa kalimat yang diacak, terus kita harus menyusun dia sehingga menjadi kalimat petunjuk yang benar. Contohnya, tangan, makan, cucilah sebelum. Nah, kita buat jadi kalimat petunjuk, yaitu cucilah tangan sebelum makan. Nah, jadi jika kalian menemukan soal-soal seperti ini, maka kalian juga harus tahu cara kerjanya ya. Ya, setelah kalimat petunjuk, maka kita masuk pada mengenal ungkapan perintah. Nah, ungkapan perintah itu bisa perintah yang baik dan atau juga perintah yang tegas. Nah, misalnya ini, Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Nah, terus si Mei ini menjawab, baiklah Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi ungkapan permintaan itu jangan lupa ungkapan perintah yang baik dan sopan itu kita harus didahului dengan kata tolong agar orang itu agar kita tidak terlihat terlalu memaksakan orang itu. Jadi misalnya begini, Mei tolong bantu membuang sampah ya. Nah, itu berarti kita memberikan perintah kepada orang lain tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan, dengan menggunakan bahasa dengan ungkapan kata tolong. Nah, contoh lagi, ini ada seorang pak guru dengan murid-muridnya. Nah, ini pak guru ini dia memberikan perintah kepada anak muridnya seperti ini. Anak-anak, kita bersihkan halaman ya. Nah, anak-anak semuanya menjawab, baik Pak. Nah, jadi jika kita memberikan perintah kepada orang, kita harus memberikannya dengan santun, sopan agar orang tersebut tidak marah, terus tidak langsung menjalankan perintah kita.
Bisa juga ungkapan perintah, misalnya biasa di kelas ibu selalu bilang begini, misalnya ibu sering suruh Cecil tolong hapus papan itu. Terus si Cecil menjawab, siap, baik Bu Guru. Atau misalnya ibu bilang, Marcia, bisakah bantu ibu ambil buku di atas di lemari buku. Kadang kan ibu biasa minta tolong atau perintah, atau kan ibu biasa bilang begini, Vita, tolong tutup pintu kelasnya. Ya, itu adalah kalimat-kalimat perintah dengan didahulukan dengan kata tolong. Nah, kalimat tanggapan itu bisa juga misalnya kita menyuruh orang, Vita, tolong tutup pintu itu. Maka Vita jawab, baik Bu Guru. Itu adalah kalimat tanggapannya. Nah, ini nanti file materi ini akan ibu kirim dalam bentuk PPT juga di grup agar anak-anak bisa membaca kembali materi-materinya. Nah, sekarang kita masuk pada ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan disampaikan dengan kata-kata yang singkat dan jelas agar mudah dipahami. Jadi tidak terlalu banyak omong, langsung pada intinya. Kita omong harus jelas, singkat, dan harus dengan bahasa yang sopan. Nah, misalnya kalimat pemberitahuan, kita harus menjaga kebersihan agar desa kita tidak terkena banjir. Nah, ungkapan pemberitahuan contohnya, perhatikan gambar ini. Agar informasi dapat dipahami dengan baik, pemberitahuan harus jelas dan tidak berbelit-belit. Nah, tidak berbelit-belit maksudnya tidak terlalu banyak omong, langsung omong, langsung jelas dan tepat. Tidak boleh berbelit-belit, nanti bikin orang bingung. Misalnya ini, Dedi, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Terus Dedi menjawab, wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Ya, jadi dia memberikan informasi atau memberitahukan kepada Dedi itu. Nah, kalimat pemberitahuan juga biasa kita temukan di kemasan-kemasan. Nah, misalnya ada kemasan mie. Biasa anak-anak temukan kemasan mie itu, nanti anak-anak lihat di belakang mie itu ada tulisan cara membuat mie-nya bagaimana. Terus ada juga jika kalian menemukan di kemasan rinso, itu aturan pakainya bagaimana. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Nah, ini salah satu contoh. Ini kemasan pakan ikan. Ini ada aturan pakainya. Nah, jadi aturan pakainya berarti hewan yang dapat diberikan pakan tersebut, aturan pakainya, terus peringatannya, terus expired atau kadaluarsa, makan itu kadaluarsanya tanggal berapa. Nah, itu berarti itu juga salah satu contoh kalimat pemberitahuan. Ya anak-anak, jadi bahasa Indonesia tadi kita itu sudah sampai di situ. Sekarang kita masuk pada pembelajaran PPKN. Nah, pada pembelajaran PPKN itu ada empat pokok materi. Yang pertama, mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi aturan yang berlaku atau mengenal aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ketiga, tentang keberagaman karakteristik individu di rumah. Dan yang keempat, tentang bentuk kerjasama yang ada di rumah. Mari kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama, mengenal simbol sila-sila Pancasila. Oke anak-anak, nah
ini adalah gambar burung Garuda atau Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Nah, negara kita Indonesia adalah lambangnya itu burung Garuda. Nah, pada dada burung Garuda atau pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai. Nah, lihat lingkaran merah yang sudah Ibu lingkari ini. Terdapat perisai yang memuat simbol sila-sila Pancasila. Nah, perisai ini. Nah, di sini pada perisai pada dada burung Garuda ini terdapat perisai. Nah, perisai ini memuat simbol-simbol sila Pancasila. Ada simbol bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Berikut ya, untuk lebih jelasnya lagi, ini bunyi di sini bunyi sila Pancasila, kemudian disertai dengan simbolnya. Nah, bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbol rantai, persatuan Indonesia, simbol pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbol kepala banteng, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbol padi dan kapas. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, pada simbol sila kedua ini, simbol sila kedua yang lambangnya itu rantai. Nah, mata rantai persegi. Nah, ini bentuknya persegi. Ini melambangkan laki-laki, dan bulatan ini, mata rantai yang bulat itu melambangkan perempuan. Nah, kenapa ini lambangnya laki-laki, ini perempuan, Ibu? Nah, ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu statusnya sama, tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada yang bilang laki-laki dia lebih kuat, lebih besar, tidak. Laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, pada sila kedua dengan simbolnya rantai. Nah, sila kedua itu bunyinya apa, anak-anak? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, perilaku-perilaku atau sikap-sikap yang sesuai dengan simbol, sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama, menghormati orang lain. Nah, itu salah satu sikap atau perilaku kita yang sesuai dengan sila kedua, yaitu menghormati orang lain. Yang kedua, membantu orang yang membutuhkan. Misalnya kemarin ada si Beni tidak memiliki pensil, terus si Ayu memberikan pensilnya ke Beni. Nah, itu berarti kita membantu orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan membantu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, saling menghormati, ya. Kemudian kita masuk pada ini simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, sikap atau perilaku yang sesuai dengan simbol sila ketiga, yaitu simbol ketiga sila Pancasila mempunyai makna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Nah, persatuan Indonesia berarti kita harus bekerja sama, bersatu, tidak boleh lepas sendiri-sendiri. Jadi kerjasama membersihkan sekolah adalah salah satu sikap yang sesuai dengan simbol sila ketiga. Nah, simbol sila ketiga ini, pohon beringin ini memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Nah, nanti anak-anak bisa lihat, nanti anak-anak bisa browsing di internet gambar pohon beringin itu yang bagaimana, ya. Jadi pohon beringin itu memiliki daun yang kecil tapi akarnya yang kokoh berarti kuat. Nah, daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Nah, jadi ini adalah daun-daun pohon beringin yang membentuk atap seperti atap rumah. Nah, pohon beringin itu sangat besar. Pohon beringin biasa digunakan untuk berteduh. Pohon beringin menjadi simbol persatuan.
Nah, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila ini adalah bahwa rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Nah, sekarang kita masuk pada simbol sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, saat berdiskusi kita tidak boleh memaksakan pendapat. Nah, itu adalah sikap dari sila keempat Pancasila. Nah, saat berdiskusi biasanya adalah mengeluarkan anak-anak biasanya kita dalam kelas ibu suruh coba Cecil pendapat Cecil bagaimana? Cecil omong. Terus coba Vita, pendapat Vita bagaimana? Jadi saat Cecil omong, kita yang lain harus menghargai, kita mendengar, dan saat Cecil punya pendapat seperti ini, Vita punya pendapat seperti ini. Nah, mereka berdua beda pendapat, maka kita harus menghargai. Kita tidak boleh memaksa bahwa coba Vita kau harus ikut Cecil. Tidak boleh. Tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus menghargai orang lainnya. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan, menghargai pendapat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, ini adalah simbolnya. Nah, sila keempat Pancasila juga perilaku yang lain sesuai dengan sila keempat ini juga. Yang pertama ini bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Jadi misalnya dalam kelas ibu menentukan, sudah sekarang hari ini Carlito kita duduk kelompok, terus ibu tentukan, oke anak-anak, hari ini kita memilih Carlito sebagai ketua kelas. Apakah anak-anak setuju? Jika setuju maka kita sepakat Carlito itu sebagai ketua kelas. Tapi kalau tidak setuju maka kita bisa runding kembali, kita bisa omong kembali. Nah, yang kedua, menghormati keputusan yang sudah diambil saat musyawarah atau duduk berdiskusi ini. Nah, jadi misalnya saat kita berdiskusi ibu bilang, oke Carlito jadi ketua kelas, dan kalau anak-anak sudah setuju maka berarti keputusannya itu sah dan sudah disetujui oleh semua orang. Jadi kita harus menghormati ya. Nah, pada simbol Pancasila ini terdapat latar berwarna merah. Nah, ini biasanya simbol sila keempat ini di belakang depan ini ada kepala banteng. Nah, kepala banteng itu benda hidup anak-anak. Nah, di belakang ini latar belakang ini berwarna merah. Terus kepala banteng ini dilambangkan dengan warna putih dan hitam. Artinya apa Ibu? Nah, warna merah itu melambangkan keberanian. Nah, warna merah itu artinya keberanian. Terus warna hitam adalah keabadian. Nah, artinya keabadian. Warna putih berarti suci. Suci bersih itu warna putih. Yang terakhir simbol sila kelima yaitu padi. Ini padi dan kapas. Nah, simbol sila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini memiliki makna bahwa setiap warga harus diperlakukan secara adil. Nah, sesuai dengan bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka artinya simbol padi dan kapas ini artinya bahwa setiap warga itu harus diperlakukan secara adil. Ya, adil ini, adil maksudnya misalnya begini, saat anak-anak di sekolah, kenapa anak-anak di sekolah itu harus pakai pakaian harus seragam atau sama? Misalnya hari Senin pakai seragam merah putih, kenapa semua anak-anak pakainya sama? Supaya kita tidak bisa membedakan si A dan si B, misalnya si A lebih kaya ibu, si B miskin. Tidak boleh. Jadi kenapa pakaiannya disamakan agar tidak ada perbedaan di antara kita. Nah, padi dan kapas menggambarkan kebutuhan manusia, yaitu pangan dan sandang. Nah, menjelaskan simbol sila kelima Pancasila.
Ingat kembali anak-anak, bunyi sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mari kita bahas satu-satu anak-anak. Padi dan kapas mencerminkan pangan. Pangan itu artinya makanan, dan sandang itu artinya pakaian. Nah, pangan dan sandang atau makanan dan pakaian merupakan kebutuhan manusia. Anak-anak butuh makanan tidak? Butuh toh? Butuh pakaian tidak? Butuh. Nah, pakaian itu digunakan untuk menutup tubuh kita. Oke. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Nah, jika pangan dan sandang terpenuhi, rakyat akan hidup makmur. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima. Nah, pada simbol sila kelima ini, nah, di belakang latar simbol sila kelima ini latarnya berwarna putih. Nah, warna putih ini seperti yang tadi, seperti di kepala banteng itu, berarti melambangkan kesucian dan kemurnian. Nah, kemudian simbol padi. Nah, padi ini adalah padi melambangkan kemakmuran, dan simbol kapas ini melambangkan kebaikan. Nah, warna hijau yang ini itu melambangkan kesuburan. Ya anak-anak, ini nanti di kelas 3, 4 anak-anak bisa belajar lagi, tapi ibu akan kasih gambaran kepada anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pada aturan bermain di rumah. Nah, aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Nah, setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh seluruh keluarga. Nah, aturan itu yang di rumah itu harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Jadi tidak hanya ayah, tidak hanya ibu, tapi semua yang ada dalam rumah harus mematuhi aturan. Nah, jika kita sudah mematuhi aturan, maka hidup kita akan lebih rukun dan teratur. Nah, ini contoh aturan dalam permainan. Nah, salah satu aturan dalam bermain lompat tali ini, tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat. Itu adalah aturan. Menyentuh tali, maka anak ini dinyatakan kalah. Kenapa harus ada aturan dalam bermain, Ibu? Ya, karena kita harus membuat aturan dalam bermain agar permainannya berjalan dengan baik dan lancar. Jadi misalnya di sini setiap pemegang, misalnya ini mereka bermain over bola. Nah, setiap pemegang bola menyebutkan satu bilangan antara 21 sampai 20. Jadi saat bola ini dioverkan misalnya ke sini, maka dia harus menyebutkan bilangan antara angka 21 sampai 40 itu bilangan apa saja, dia harus menyebutkan salah satu. Itulah aturan yang mereka buat dalam permainan, dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagai contoh saja anak-anak. Nah, kemudian aturan menjaga kebersihan rumah. Misalnya yang pertama, merapikan dan membersihkan tempat tidur. Yang kedua, meletakkan sepatu di tempatnya atau di rak sepatu. Jadi kalau sudah pulang sekolah, harus sepatunya dilepas dan disimpan di rak sepatu agar tidak berserakan. Kenapa kita harus buat itu, Ibu? Ya, supaya rumahnya tidak kotor, tidak terjadi sarang penyakit, supaya kita juga nyaman, senang karena rumah kita tetap bersih. Ini salah satu contoh aturan menjaga kebersihan rumah, yaitu merapikan tempat tidur. Nah, ini seperti menyapu lantai. Ada lagi merapikan mainan. Nah, terus ada juga misalnya di sini, ini si anak ini membersihkan lantai rumah, yaitu dengan cara disapu dan dipel. Terus di sini gambar di sini juga seluruh pajangan yang di rumah, seperti misalnya pot-pot bunga itu harus dibersihkan dengan kain lap atau dengan kemoceng. Ini ada contoh lain lagi, merapikan mainan setelah bermain. Terus kaca jendela juga harus dilap biar tetap bersih.
Aturan itu tidak hanya di rumah, tetapi bisa juga di lingkungan masyarakat. Nah, itu seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dari sampah, selokan atau got ya anak-anak. Tidak boleh buang sampahnya di got, tidak boleh. Ya, ini contoh, ini ada mereka bergotong royong membersihkan lingkungan. Ini juga contoh menjaga kebersihan di sekolah. Ini ada larangan di sini, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi ibu guru ini memberitahukan kepada anak ini agar ini ada bekas botol. Ibu ini mengajarkan anak ini agar mengambil sampah ini dan membuangnya di tempat sampah. Itu adalah aturan agar menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, aturan selain menjaga lingkungan sekolah, rumah, lingkungan masyarakat, juga ada aturan menjaga hewan peliharaan. Siapa di rumah yang punya hewan peliharaan anak-anak? Hewan peliharaan itu bisa juga kucing, anjing, burung. Ada hewan peliharaan ikan. Nah, ini misalnya sini memberi makan dan minum secara teratur. Dan jadi kucing itu juga makan dan minumnya secara teratur anak-anak. Jadi sama seperti kita manusia, kita makan, kucing juga butuh makanan untuk hidup. Yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Nah, ini lihat, si anak ini memandikan atau membersihkan kucingnya agar kucing itu wangi dan terhindar dari kuman. Yang ketiga, membersihkan kandang tempat makan dan tempat minumnya. Jadi ini kandang kucing ini atau kandang burung atau apapun itu harus dibersihkan. Nah, aturan, apa itu aturan Ibu? Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Nah, misalnya di kebun binatang juga ada tata tertib anak-anak. Tata tertib harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung. Nah, misalnya membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. Jadi sebelum kita masuk dalam kebun binatang, kita harus memiliki tiket dengan cara membelinya. Jadi tidak sembarangan masuk. Terus membuang sampah di tempat sampah. Nah, di kebun binatang itu kita tidak buang sampah sembarangan. Misalnya ada kulit-kulit gula, itu harus disimpan dulu dalam tas kita. Setelah di rumah baru kita menemukan tempat sampah, baru buangnya di tempat sampah. Nah, tidak boleh mengganggu hewan, tidak boleh memberi makan hewan. Nah, kita tidak boleh memberi makan hewan sembarangan anak-anak. Tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda di kebun binatang. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh menjaga atau beberapa contoh aturan merawat hewan atau aturan merawat hewan yang ada di kebun binatang. Jadi anak-anak, hewan pelihara berarti hewan jinak yang bisa kita pelihara. Nah, salah satu manfaat memelihara hewan agar kita memiliki rasa tanggung jawab. Dan dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk misalnya memberi makan, memberi minum, kemudian memandikan hewan, membersihkan kandang hewan. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Berarti kita sudah bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau pelihara hewan, berarti kita harus siap merawat hewan tersebut. Nah, setelah kita melihat aturan-aturan merawat hewan, mari kita lihat bagaimana aturan merawat tanaman. Nah, aturan-aturan merawat tanaman itu misalnya memberi pupuk, terus siram tanaman secara teratur. Kemudian membersihkan rumput-rumput liar. Nah, ini terlihat seorang anak sedang mencabut rumput. Di sini juga ibu yang memberi pupuk, terus si anak ini menyiram tanaman. Iya. Dan ayah ini bertugas memangkas daun atau batang agar tanaman terlihat lebih rapi. Ya, jadi mereka bekerja sama di sini. Ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, siram tanaman secara teratur, dan harus meletakkan tanaman itu harus terkena sinar matahari anak-anak.
Kemudian membersihkan rumput-rumput liar, memangkas tanaman agar terlihat rapi, memberi pupuk, ya. Oke anak-anak, mari kita masuk pada KD yang ketiga, yaitu tentang karakteristik individu. Nah, ini tentang di sini menceritakan ciri fisik anggota keluarga. Nah, karakteristik atau keragaman karakteristik individu. Misalnya si anak ini karakteristik atau keragaman itu bermacam-macam. Ada keragaman hobi, ada keragaman fisik. Nah, misalnya di sini setiap anggota keluarga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri tersebut dapat dilihat dari wajah. Nah, misalnya saya wajahnya mirip dengan siapa? Dengan ibu kah atau dengan ayah? Nah, rambut saya kira-kira mirip dengan siapa? Rambut saya lurus. Ibu saya keriting, ayah saya lurus, maka rambut saya mirip dengan ayah. Nah, ada lagi menjelaskan keragaman anggota keluarga. Ada kegemaran. Keragaman itu berupa kegemaran atau hobi anak-anak. Jadi, ada kegemaran atau hobi itu ada yang sama. Misalnya ibu suka membaca novel. Misalnya kakak ibu juga suka membaca novel, berarti ada kegemaran kami itu sama, tapi ada juga kegemarannya yang berbeda anak-anak. Jadi tidak semua sama, ada juga yang berbeda. Misalnya kegemaran dalam memelihara hewan. Nah, jadi setiap perbedaan dari fisik, kegemaran, hobi, itu harus kita harus saling menghargai. Walaupun berbeda, kita harus menghargai dan menghormati. Ya, ini terlihat juga keragaman makanan kesukaan. Ya, bisa juga keragaman makanan kesukaan. Ada yang suka makan sayur, ada yang tidak suka makan sayur, ada yang suka makan daging, ada yang hanya suka makan telur. Nah, makanan kesukaan juga pasti berbeda-beda. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Tapi ingat, walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Terus yang terakhir itu kita masuk di kerjasama anggota keluarga. Ya, ada yang berikut kerjasama. Itu misalnya contohnya di sini. Kerjasama artinya kita melakukan secara bersama-sama. Misalnya membersihkan dan merapikan tidur. Misalnya ini ibu membantu anaknya membersihkan kamarnya. Kemudian si anak ini membantu ibu mencuci piring. Lagi kerjasama membersihkan lingkungan. Nah, ini contohnya itu warga. Ini ada beberapa warga bekerja sama membersihkan selokan atau got dari sampah. Itu kenapa harus dilakukan kerjasama anak-anak? Agar pekerjaan tersebut cepat selesai dan pekerjaannya terasa lebih ringan. Ya. Ini contoh lagi, warga menambal jalan lubang. Misalnya ada jalan-jalan lubang, seluruh warga ini atau beberapa warga ini bersama-sama memutuskan untuk bagaimana kalau kita tambal jalan ini agar jalannya tidak lubang lagi, sehingga tidak membahayakan bagi pengguna jalan. Jangan kita jalan masuk lubang, keluar lagi, masuk lubang, keluar lagi, ya. Terus di sini juga terlihat warga menanam pohon di lingkungan sekitar rumah, ya. Tujuan menanam pohon kenapa anak-anak? Agar rumah kita itu rindang atau sejuk. Bisa juga menahan banjir. Ya. Ini menjelaskan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan. Nah, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi anak-anak. Jadi bentuk kerjasama menjaga kebersihan lingkungan itu, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Yang ketiga, mengumpulkan sampah yang berserakan. Anak, jadi itu adalah beberapa contoh kerjasama. Terus ada aturan di rumah,
ada simbol dan sila, bunyi sila Pancasila, ada karakteristik individu, ada materi bahasa Indonesia tadi yang sudah Ibu ajarkan. Ibu harapkan anak-anak semua bisa mempelajarinya kembali agar saat mengerjakan ujiannya nanti anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Oke anak-anak, besok Ibu akan melanjutkan penjelasan materi dengan materinya yaitu matematika dan SPDP. Nah, hari ini cukup sampai di sini anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa makan, istirahat, dan tetap belajar. Baik anak-anak, selamat pagi dan sampai jumpa.